Wacana ini ternyata tidak hanya pernah diajukan oleh Indonesia saja. Nampaknya sudah ada negara-negara lain yang sudah menerapkan hal ini seperti katakanlah Australia. Nah, saya ingin Pak Tubagus untuk mengomentari hal ini. Apakah kemudian Indonesia ini bisa mencontoh dari negara Australia? Jadi gini, awalnya dulu kita bicara awal. Oke. Awalnya itu adalah persoalan produktivitas. Itu dulu produktivitas. Kaitannya kalau produktivitas tentu efisiensi dong. Oke. Karena menggaji pegawai tidak efisien karena produktivitasnya rendah kan itu awalnya. Nah, bagaimana supaya ini produktivitas meninggi? Nah, perusahaan-perusahaan yang startup seperti contohnya di Australia. Di Australia itu kan sebetulnya juga diterapkannya di perusahaan-perusahaan startup. Dia perusahaan swasta, sektor private sector. Nah, kalau di private sector langsung diterapkan tidak terlalu sulit, mudah atau tidak terlalu sulit betul. Nah, itu awalnya adalah dari mulai rekrutmen. Kan rekrutmen SDM-nya dulu. Kan kalau yang namanya untuk program ini, program berkantor di rumah, itu kan harus berbasis kompetensi, berbasis IT. Oke. Pak Tubagus, tahan dulu, sudah ada penelpon yang tersambung bersama kami. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak Andri, ini dari Lewi Gajah. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Ya, saya ingin bertanya ke Bapak dari Pemkot ya. Kalau hitung-hitungan anggaran terjadi efisiensi berapa persen dengan pola ASN bekerja dari rumah. Lalu kemudian kalau misalnya bekerja dari rumah berarti kan terjadi pengurangan katakanlah tunjangan transport, tunjangan makan, atau bahkan mungkin juga tunjangan jabatan karena itu kan fungsional. Apakah itu sudah dihitung secara detail oleh pemerintah soal itu? Oke, cukup cuma Pak itu Andri. aja Pak, makasih Pak. Ya, terkait dengan hal itu, ini Pak Yedi, terkait dengan hitung-hitungan anggaran, berapa persenkah? Dan kemudian yang kedua adalah, kalau kita secara langsung datang ke kantor ada tunjangan makan, ada tunjangan kehadiran. Nah, ini seperti apa nampaknya kalau wacana ini dilakukan? Ya, untuk Kota Bandung memang khususnya ya, jadi tidak ada lagi yang namanya tunjangan makan, transport, sudah nggak ada. Include ada dalam TKD, tunjangan kinerja dinamis, begitu ya. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, memang kan ini wacana yang dilemparkan oleh Deputi dalam pembicaraan awal saya kemukakan begitu ya, Deputi Menpan. Lalu masyarakat merespon, termasuk penyelenggara pemerintahan daerah juga merespon. Karena itu bahkan ada beberapa daerah yang menyatakan secara eksplisit bahwa kami belum siap kan gitu ya. Karena itu ketika masuk di anggaran bagaimanapun ketika ada perubahan perilaku dalam mengerjakan tugas pokok fungsi itu akan berpengaruh kepada anggaran bagaimanapun ya. Nah, untuk hitungannya itu sampai saat ini kita belum ada karena ini dan Kota Bandung kelihatannya sampai hari ini juga belum ada persiapan untuk mempersiapkan berbagai peranata untuk itu karena regulasinya belum ada kan gitu. Yang kedua itu, yang ketiga bahwa dampak dari kalau suatu saat nih dilaksanakannya PNS bekerja di rumah maka akan banyak hal. Dari tadi Pak Guru mengatakan salah satu kriteria yang harus menentukan bahwa itu bisa dilaksanakan di rumah tindakan salah satunya pekerjaan yang tidak memerlukan koordinasi. Itu bisa dilakukan di rumah. Yang berikutnya tadi pekerjaan yang lebih mengedepankan masalah produktivitas. Hasilnya misalnya dikasih target sekian dalam sehari 200 kakak kalau kakaknya harus selesai misalnya secara basis sistem bisa begitu. Yang ketiga tentu saja ini pekerjaan yang bisa dikerjakan sendiri itu secara implisit sudah dikemukakan. Itu beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan oleh PNS kalau suatu saat dilaksanakannya kebijakan ini. Jadi sekali lagi untuk Kota Bandung sampai ini belum sampai kepada menghitung beberapa efisiensinya terhadap anggaran, berapa persentasenya, bahkan belum kepada bagaimana mempersiapkan peranata untuk kebijakan ini karena sampai hari ini kita belum ada di kota dan daerah itu beberapa regulasi yang meluncurkan baru wacana nih kelihatannya di Kemenpan itu dan ada respon berarti banyak masyarakat yang memperhatikan itu. Itu mungkin kalau dari saya responnya. Oke, Pak Tubagus, di era digital saja di Indonesia belum menyeluruh. Sudah ada wacana ingin
bekerja di rumah begitu, ASN bisa bekerja di rumah. Seperti apa harusnya? Apakah kemudian menyelesaikan terlebih dahulu secara digital begitu baru kita bisa bekerja di rumah begitu? Gini, jadi awalnya tetap harus payung hukum. Betul. Oke. Karena tadinya semua ini bekerja berdasarkan aturan yang sudah jelas kayak peraturan ASN, wajib kantor dan seterusnya, absen dan seterusnya. Nah, tentu payung hukumnya harus dirubah dulu. Nah, ini kan sedang lagi digodok nih aturannya oleh Menpan. Nah, tinggal selanjutnya adalah bagi rekrutmen pegawai baru itu tentu harus berbasis IT semuanya. Berbasis IT. Berbasis IT. Nah, selanjutnya adalah karyawan-karyawan tertentu yang sudah di dalam, tapi dia belum masuk era pensiun. Dia untuk merubah knowledge-nya itu harus dengan diklat atau pendidikan. Oke. Dia dididik untuk itu, gitu ya. Itu yang sudah di dalam. Nah, terus yang ketiga adalah baru ditrasir jabatan tertentu. Trasir dulu jabatannya apa saja yang sudah bisa running, jalan aja duluan. Kalau menurut saya tidak mesti harus harus serentak sekaligus. Nah, yang ketiga yang lebih penting adalah tentu harus berbagi wilayah. Ini yang namanya berbasis IT itu bagi Pulau Jawa mungkin. Oke. Pulau Jawa mungkin bisa jalan. Pada umumnya rata-rata bisa jalan. Bagaimana dengan luar Jawa? Gini, bukan persoalan kualitas SDM saja. Tapi misalkan daya transmisi gitu kan, karena kan berbasis IT, berbasis online. Transmisinya bagaimana? Saya pernah tugas ke Papua dan Papua Barat. Oke. Di sana waduh susah, komunikasi aja susah. Nah yang seperti kayak gitu kan nggak mungkin Mentan RB memberlakukan seluruh NKRI kan nggak mungkin. Dia ditrasir aja, lakukan segera, yang bisa jalan duluan. Kalau menurut saya itu. Pulau Jawa misalnya begitu ya? Misalnya Pulau Jawa, di Jawa Barat pilot project boleh Kota Bandung misalnya, atau misalkan Bogor misalnya, daerah-daerah yang kira-kira bertipikal wajar tanpa pengecualian. Karena SDM-nya udah rata-rata udah siap. Okay. Sekarang ini Kang, yang namanya berbasis IT itu sebetulnya sudah merambah ke penjuru sebetulnya. Cuman ada juga yang memang hanya sekedar main game. Gitu. Jadi jangan dianggap bahwa dia paham sama gadget itu dia paham IT. Nah, itu yang mesti diluruskan dulu gitu. Oke. Tandanya tadi saya kalau boleh di-highlight yang pertama adalah diklat bagi para pekerja yang sudah lama begitu ya ataupun generasi sebelumnya begitu, dan ada rekrutmen yang nampaknya ditujukan kepada SDM yang melek IT begitu. Betul. Nah, terkait hal itu Pak Yedi, apakah kemudian di Kota Bandung rata-rata ASN-nya sudah melek IT? Ya, memang ini makanya kenapa ini ide yang cukup inovatif. Kemarin aja rekrutmen pegawai itu sudah mulai berbasis IT. Ada tahapan-tahapan yang penggunaan IT dalam pengisian kuesioner atau pertanyaan, baik itu mengenai kemampuan dasar atau kemampuan bidang, artinya keahlian. Nah, sudah mulai di situ. Yang kedua, Kota Bandung kan melalui badan diklatnya atau bidang diklat kalau di Kota Bandung itu kan beberapa kali melakukan yang namanya capacity building. Capacity building itu bisa dalam bentuk kegiatan yang sifatnya keahlian substantif, bisa juga yang menyebut suplemen dalam ini membackup kemampuan dalam hal IT, misalnya komputer. Bahkan sudah ada beberapa program yang mengarah kepada programmer kan gitu. Sekarang itu sudah beberapa SKPD atau dinas perangkat daerah sekarang ini pada umumnya sudah memiliki tenaga-tenaga yang berkemampuan IT. Bahkan kami yang termasuk generasi yang agak tua ya, remaja kolot ya kan, remaja kolot juga serta-merta tidak boleh tidak. Kita harus ikut dalam program itu, pengembangan di waktu itu di Unpad kita ikut komputer, peningkatan dari dasar kepada menengah sampai kepada, hanya saya kebetulan karena ada beberapa kegiatan di lapangan sehingga untuk programnya saya belum ikut itu Pak ya. Oke. Jadi capacity building sudah begitu gencar di Kota Bandung untuk meningkatkan kualifikasi kompetensi dari PNS yang ada di Kota Bandung. Dalam hal ini kita juga apresiasi kepada pimpinan sudah begitu memberikan alokasi banyak anggaran untuk pengembangan kemampuan dari PNS di Kota Artinya Bandung. berarti Kota Bandung nampaknya sudah siap apabila nanti pusat ingin menjadikan Kota Bandung menjadi
pilot project begitu. Nah, kalau siap tidak kan ada beberapa parameter yang Ya, saya katakan tadi. Terpenuhi nggak parameter itu ya siap saja. Tapi ketika parameter payung hukumnya, peranatanya, jaringannya seperti tadi, juga kelembagaannya belum ada, tentu daerah-daerah tidak hanya Kota Bandung, daerah lain pun pasti akan wait and see melihat ini bagaimana. Bentuknya kan belum jelas. Tadi dikatakan apakah ini bentuknya hanya prestasi saja kan tidak setuju, beberapa rekan juga. Kalau kami mau prestasi, mau tidak, yang penting jelas dulu parameternya apa saja yang akan dijadikan pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah kan gitu ya. Pak Tubagus, terakhir bagaimana kemudian transisi yang perlu dilakukan pemerintah dan juga transisi yang nampaknya perlu dilakukan oleh ASN? Ya. Jadi gini, pertama tetap payung hukum. Oke, payung hukum ya. Payung hukum dulu. Nah, membuat payung hukum ini kan bisa dalam bentuk yang lebih ringan, misalkan Kepmen gitu ya, keputusan menteri bisa. Kalau misalkan harus diundang-undangkan itu memang agak makan waktu proses karena harus melalui dengan dewan. Nah, Kepmen di tingkat kota misalnya itu cukup perwal gitu ya, atau misalkan itu segera itu perwal. Atau diperdakan juga butuh dewan, Pak, dengan dewan. Nah, itunya kalau itu sudah ada kan. Kalau saya menganggap ini udah bisa running. Running aja. Tinggal kepegawaian atau dengan instansi terkait yang berkompeten itu tinggal mentransfer jabatan ini sudah bisa, jabatan ini belum bisa. Kang gini, yang namanya berbasis kantor di luar kantor, bekerja di luar kantor berbasis IT, itu tidak mungkin juga walaupun di negara modern. Tidak mungkin juga bisa semuanya. Nggak bisa, tetap aja nggak bisa seperti itu. Di Australia sendiri pun juga walaupun itu private sector, tetap nggak semua juga, ada juga yang bekerja di kantor. Gitu Oke, berarti artinya perlu ada persiapan khusus, kajian khusus terkait hal ini apabila kemudian ingin segera mengaplikasikan begitu ya. Terima kasih Pak Yedi Yartadi dari Inspektorat Kota Bandung sudah hadir bersama kami di iNews Jabar, dan juga di sebelah Pak Yedi ada Pak Tubagus Kun sebagai pengamat dari kebijakan publik begitu ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita akan segera kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di iNews Jabar.